Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Berbeda dengan ibadah pada umumnya, puasa Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Saat orang sedang berpuasa, selain sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menunaikan rukun Islam, dia juga sedang melatih diri untuk menjalani praktik takwa dengan yang sebenar-benarnya. Sehingga tepat kiranya jika kita sebut bahwa puasa Ramadan adalah madrasah takwa dengan kurikulum terakreditasi A. Kata takwa mungkin sudah sedemikian familiar bagi semua orang melalui pesan-pesan dakwah di media massa, tayangan video Islam di ragam platform media sosial, sampai di mimbar-mimbar masjid saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Hampir dipastikan kata yang terdiri dari 5 huruf ini tak pernah alpa. Dalam pengertian yang sederhana, takwa sendiri adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Tapi seperti yang kita sadari bersama, pesan dan seruan takwa seringnya asal lalu saja. Takwa seolah diobral sedemikian rupa, tapi bagai angin lewat yang melintas sekilas dan hilang tanpa bekas. Pendek kata, takwa sangat mudah diucapkan, namun amat sulit untuk diamalkan. Untuk itu, mumpung di bulan Ramadan, tepat kiranya kita bersama merenungi hakikat ajaran takwa dalam puasa. Salah satu rukun puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Jika kita renungi dan fahami betul-betul esensi dari rukun puasa ini, maka kita akan menemukan hikmah agung dari ibadah puasa. Menahan lapar dan dahaga merupakan cara efektif sebagai langkah awal menuju hakikat takwa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ketika seorang sedang berpuasa, berarti ia sedang mengontrol asupan makanan dan minuman ke tubuhnya yang selama ini menjadi bahan bakar nafsu dalam tubuh. Saat asupan tersebut berhasil dikontrol, maka gejolak nafsu dalam diri manusia pun akan terkendali. Jika nafsu bisa dikendalikan, maka hasrat untuk melakukan maksiat juga redup. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya juga menegaskan bahwa tujuan menjalankan ibadah puasa adalah untuk mencapai ketakwaan, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat di atas, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juga menjelaskan bahwa alasan puasa bisa menjadi jembatan menuju ketakwaan adalah karena saat berpuasa, syahwat dalam tubuh manusia akan terkontrol, sementara syahwat yang merupakan pokok dari segala perbuatan maksiat. Sementara bahan bakar syahwat sendiri adalah asupan makanan ke tubuh. Ketakwaan tidak saja berbicara soal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tetapi juga butuh konsistensi. Artinya, dimanapun dan kapanpun seorang berada, baik saat dalam keadaan ramai atau sepi, saat nasib hidup sedang sejahtera atau susah, dan sejumlah kondisi hidup lainnya, ketakwaan harus selalu dijaga. Dalam sabdanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin,
niscaya kebaikan akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang mulia. Dalam konteks ini, puasa telah mengajarkan kita arti sebuah kejujuran dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk ketakwaan. Saat seorang menjalankan ibadah puasa dan di kamar mandi sendirian, misalnya, sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk meminum air tanpa khawatir akan diketahui siapapun. Tapi karena rasa tanggung jawab ibadah dalam dirinya, ia enggan untuk melakukannya. Ini merupakan cerminan takwa yang diajarkan dalam berpuasa. Lebih jauh, puasa juga merupakan ibadah yang lebih susah dideteksi daripada ibadah-ibadah lainnya, seperti sholat, menunaikan zakat, dan sebagainya. Membedakan antara orang yang sedang sholat dan yang tidak itu sangat mudah, karena orang sholat memiliki gerakan yang tampak oleh mata. Berbeda dengan puasa. Jika ada dua orang berjalan beriringan, yang satu berpuasa, yang satunya lagi tidak, kita pasti sulit membedakan mana yang puasa dan mana yang tidak. Dengan begitu, orang yang berpuasa hampir mustahil memamerkan puasanya, karena memang tidak ada wujud semisal gerakan seperti saat sholat yang menandakan ia sedang berpuasa dan mana yang tidak. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa fi siyami riya", puasa tidak ada sifat riyanya. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh hamba yang bertakwa, yaitu menjauhi sifat riya pada semua amal ibadahnya, sebagaimana puasa terbebas dari sifat penggugur pahala ini. Mulai sekarang, kita yang sering memamerkan ibadahnya di media sosial, hati-hati, jangan sampai salah niat. Alih-alih untuk memotivasi orang lain melalui ibadah yang kita perlihatkan, malah terjerumus dalam sifat dia. Repot kalau sudah begini, bukan pahala yang kita dapat, tapi hanya like dan komentar, sanjungan yang kita dapatkan. Setelah kita menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh dengan segala amalan-amalan sunnah yang terdapat di dalamnya, maka jangan sampai momen Ramadan menjadi ibadah musiman. Artinya, segala aktivitas ibadah yang kita lakukan selama Ramadan harus tetap kita pertahankan. Misal, selama puasa kita rajin tadarus Al-Quran, maka kegiatan ini harus dipertahankan setelahnya. Sebab ciri-ciri seorang diterima amal ibadahnya di sisi Allah adalah sesegera mungkin ia merasakan buah dari amal tersebut. Jika amal itu adalah puasa dengan segala amal sunnahnya, maka buah itu adalah konsistensi ibadah-ibadah tersebut selepas Ramadan pergi. Hal ini sesuai apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, "Man wajada thamrata amalihi ajilan", siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia, fahuwa dalilun ala wujudil qabul, maka itu menunjukkan Allah menerima amalnya. Semoga kita semua bisa melalui Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, serta mampu menjadikan puasa yang kita jalani sebagai pijakan awal dalam menaiki tangga hakikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.